Salam budaya. Sedulur semua, ketemu lagi dengan saya Tete Risti. Seperti yang sudah saya sampaikan di beberapa video yang lalu tentang perjalanan saya ke Petilasan Kebukanigoro, di mana saya melihat di situ satu kondisi yang sangat enak, suasananya enak. Kemudian kesan pertama yang saya terima adalah bersih, jadi terawat. Kemudian beberapa fasilitas sudah disediakan untuk para peziarah. Nah, kali ini kita ketemu dengan Romo Gede Mahesa. Kita akan ngaji bareng tentang napak tilas leluhur kita. Ketemu lagi, Romo. Ya. Ya, beberapa kali perjalanan dengan Romo Gede Mahesa tentang menelusuri jejak leluhur. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil cerita ataupun pengalaman bersama yang bisa menjadikan satu perbendaharaan rasa ya, Mo? Ya. Perbendaharaan rasa yang bisa kita buat satu cerita ke anak cucu nanti bahwa kita pernah berkunjung ke petilasan-petilasan ataupun pesanggerahan-pesanggerahan. Untuk petilasan Ki Ageng Kebukanigoro kemarin ya, Romo ya. Apa yang kalau kesan saya dulu ya, Romo ya. Kalau kesan saya sih pertama kali saya ke sana memang karena tempatnya di ketinggian, maka saya berasanya nyaman saja karena sejuk, kemudian kesan yang sudah saya dapat dari awal itu mau masuk itu sudah tertata rapi begitu. Jadi kelihatan bahwa ini terbiasa untuk peziarah. Ya. Begitu ya. Nah, kemudian setelah masuk itu ada satu ruangan di mana kita bisa berdoa di situ ya, Romo. Kita bisa berdoa di situ. Kemudian juga beberapa tamu kita ketemu waktu itu. Nah, itu menurut ini rasa yang saya terima, Romo. Rasa yang saya terima bahwa mereka yang datang ke tempat Kebukanigoro itu adalah mereka yang memang berniat betul untuk coro Jawane ngalap berkah gitu ya, Romo ya. Nah, kalau sebenarnya Kebukanigoro itu sendiri bagaimana sih, Romo, ceritanya yang sebenarnya? Gini ya, kalau sejarahnya dulu ya. Sejarah versi yang kita telusuri ya. Bahwa Kebukanigoro itu kakak beradik dengan Kebukenanga. Ya. Di mana Kebukenanga itu adalah ayahnya Joko Tingkir. Ya. Joko Tingkir. Dan Kebukanigoro dengan Kebukenanga walaupun kakak adik ternyata berbeda kepercayaan. Oh iya. Kebukenanga memeluk Islam, namun Kebukanigoro masih hidup, dan konon ketika itu dia adalah buronan yang dikejar-kejar oleh Wali Songo. Ya, Kerajaan Demak. Kerajaan Demak. Waktu itu ya. Dia bersama Syekh Siti Jenar, ya kan? Ya. Nah, lepas berbicara tentang versi sejarahnya, tapi bagaimana tahu kita itu sebetulnya cara mempelajari sejarah. Ya, pertama tentunya kita tahu sejarah yang tertulis dan yang lisan. Yang lisan itu ada bisa berbagai versi, juga yang tertulis. Ya. Nah, terus mau seperti yang apa? Betul yang mana? Nah, yang betul yang mana? Betul yang mana? Yang betul adalah ketika kita mau menelusuri, mau hadir di jejak-jejak mereka. Dengan bersih hati, bersih pikiran, ikhlas tulus, saya yakin kita akan mendapatkan gambaran yang terbaik seperti apa. Ya.
Kalau tadi Bu Tete menyampaikan bahwa ketika ke petilasan, Mm-mm. itu Bukan petilasan bukan makam ya, petilasan ya. petilasan itu merasakan nyaman, Iya. bersih, Mm-mm. penuh dengan fasilitas, Iya. ya. Itu kalau buat saya itu yang nampak kasat mata, Iya. kasat mata. Iya. Ketika hadir di situ, Mm-mm. pernahkah membayangkan, pernahkah kita itu berpikir bahwa dulu masa lalu Mm. tentu tidak ada itu. Iya. Iya. Ya. Iya. Namun konon ceritanya bahwa ini adalah di lereng Merbabu, Merapi Merbabu. Merapi Merbabu. Iya, Jadi lereng Merapi Merbabu yang ketika itu hutan, kita sudah bisa membayangkan. Ya. Sekarang pun bisa kita lihat. Mm-mm. Nah, flashback ke sekian abad, ya, di mana Kebu Kanigoro itu lari. Mm-mm. Dan bukan lari ya, tapi menghindar. Mm-mm. Dia menghindar, Menghindar Tidak. dari kejaran Iya. gitu ya. menghindar. Lari itu bersembunyi, kalau menghindar itu menjauh. Iya. Dan orang tahu Kebu Kanigoro di mana. Ya, dia memilih bertapa. Karena sebetulnya keinginan dia itu adalah meneruskan kejayaan Majapahit. Karena Kebu Kanigoro itu putra Majapahit ya. Ya, masih keturunan Brawijaya. Brawijaya, ya. Dia mau melanjutkan, tapi keadaan politik, keadaan kerajaan ketika itu sudah hancur, Ya, sehingga ya. tidak memungkinkan untuk itu. Dia memilih menjadi seorang pertapa istilahnya, gitu ya, pertapa. Jadi di antara jiwa kesatria yang memilih menjadi pertapa, memilih di antara jiwa seorang kesatria atau pertapa. Beliau mempunyai banyak murid, ya kan? Beliau mempunyai banyak murid, kemudian mempunyai orang-orang, maka dia memilih menyepi, sehingga mengajarkan sesuatu, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, ya, untuk para murid-muridnya. Dia menjauh dari politik. Dia sengaja itu. Jadi ketika frekuensi itu kita dapatkan, begitu masuk, kalau ketika masuk kita itu ada pintu gerbang. Ya. Tidak ada pintu gerbang itu dulu. Itu yang kita lihat sekarang itu adalah sebuah apresiasi, anugerah, sebuah penghormatan, penghormatan ya. Penghargaan kepada leluhur yang merasa bahwa Kebu Kanigoro itu leluhur, dipernahke atau dibuatlah satu monumen, yang bagus, monumen ya. Dibuatlah sesuatu yang layak. Namun jika kita, yang di mata saya ketika itu, begitu menginjak itu, yang saya lihat ya sebuah pelataran, ya, sebuah pelataran. Ada rumah kecil yang halamannya luas, ada beberapa rumah, namun pepohonannya juga ya besar-besar seperti itu. Karena memang terlihat waktu itu memang sekitar petilasan itu memang pohon-pohon yang umurnya itu sudah ratusan tahun, kalau sudah ratusan tahun. Namun ketika kita bilang pohon-pohon itu umurnya ratusan tahun, namun itu pohon itu bukan pada zaman Kebu Kanigoro. Namun kita bisa membayangkan bahwa ukuran pohon ketika itu tentunya lebih besar ya kan, dan struktur tanah tidak rapi semacam itu, ya.
berlandet, ya, ya seperti berbukit-bukit gitu ya. Sebab kalau kita lihat kan kemarin, kalau saya perjalanan kemarin itu kan sangat terasa sekali naiknya gitu loh. Ya. Tapi gini Romo, saya pengen ngerti juga, karena petilasan Bokanegoro itu kan tidak hanya di tempat saya kemarin hadir yang di Selo itu ya, tetapi ternyata ada beberapa tempat petilasan, bahkan makamnya ada di dekat ada di dekat situ ya makamnya ya. Tapi saya belum sampai ke sana. Kapan mau ke sana? Ya nanti setelah ini Romo. Tetapi kalau menurut cerita banyak petilasan ke Bokanegoro. Antara lain yang di Kota Wonosari Jogja itu juga ada. Kemudian ada beberapa, istilahnya saya tidak tahu apakah ini istilahnya memang betul-betul di situ petilasan atau ini istilahnya kalau dulu mungkin muridnya, mungkin anak buahnya yang rumahnya di situ kemudian bercerita bahwa ini dulu pernah dikunjungi atau bagaimana. Nah, kalau itu ceritanya yang betul bagaimana kok bisa ada beberapa petilasan di beberapa tempat? Itu hal yang wajar. Dan memang seperti itu, tidak mungkin seseorang itu meninggalkan jejak hanya di satu tempat. Apalagi ketika itu Bokanegoro berusaha menghindar, bukan melarikan diri. Tidak hanya di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Nah, namun jejak terakhir itu ada di Selo itu sehingga sampai akhir hayatnya. Namun jika disebutkan bahwa makam Bokanegoro itu tidak hanya di Selo, ada di beberapa tempat, itu ya tidak apa-apa, terserah, ya kan? Karena yang membuktikan itu lewat banyak cara. Misalkan gini, seorang ilmuwan akan membuktikan lewat hal-hal yang masuk akal dan logika, ya kan? Forensik, gitu kan? Namun seorang spiritualis tentunya hanya dengan frekuensi energi ketika mendeteksi, ya. Seperti halnya gini, ada disebutkan di satu wilayah dekat kota Jogja. Ketika itu dekat kota Jogja, di mana di situ katanya adalah makam Bokanegoro. Ya. Namun dengan yang di Selo keadaannya berbeda. Ya. Bokanegoro itu adalah seorang yang terhormat. Sedangkan yang ada di satu wilayah itu kok seperti itu? Tapi mungkin gini Romo, saya memutus sebentar ya. Kalau sekarang iya, karena ada di perkotaan gitu ya. Tapi kalau dulu mungkin ya tidak. Nanti dulu. Ceritanya belum selesai. Belum selesai. Ya. Paling tidak untuk seseorang yang mempunyai status itu beda dong makamnya, ya tentu beda. Apapun itu pasti beda. Kemudian kalau dilihat ke masa yang lalu, ketika itu Mataram sudah berdiri, kemudian ini lagi dalam pengejaran oleh Wali Songo. Wali Songo sudah ada ketika itu, antara lain yaitu Eyang Sunan Kalijogo sudah ada, ya. Ketika itu Eyang Sunan Kalijogo sudah menjadi penasehat Panembahan Senopati. Nah, bagaimana Bokanegoro bisa dekat ke itu? Karena Bokanegoro sudah menyatakan akan menepi, akan istilahnya minggir. Jadi sangat tidak mungkin Bokanegoro itu ada di wilayah Mataram. Beliau sudah menetapkan ingin
semingkir, menjauh. Iya, iya, iya. Maka jika melihat antara Demak dan Mataram, beliau ada di tengah-tengah di Selo, itu adalah hal yang paling masuk akal. Sehingga kalau makamnya juga di sekitar Selo, itu adalah sesuatu yang masuk akal. Iya, iya. Namun yang disebutkan, yang kita perbincangkan itu adalah versi lain tentang makam Kebukanigoro yang ada di wilayah Jogja. daerah Jogja. Seperti itu. Ya. Jadi ini baik secara logika, baik secara frekuensi, itu hal yang tidak mungkin. Tapi ada juga Romo yang mengatakan bahwa Ki Ageng Kebukanigoro itu tidak meninggal, tapi muksa. Nah itu kalau menurut Romo bagaimana? Muksa itu bukan hanya Kebukanigoro, banyak yang muksa ya. Dari para leluhur pendahulu itu adalah muksa. Bahkan Soekarno pun sebagian banyak orang yang meyakini muksa. Tidak meninggal tapi muksa. Kenapa bisa terjadi semacam itu? Karena seseorang itu terlampau amat mencintai, terlampau amat menyayangi sehingga tidak terima kalau dikatakan meninggal. Maka muksa. Muksa itu apa? Ya muksa itu hilang. Hilang apa? Hilang dari raganya, itu hanya bahasa. Terus kalau muksa apa tubuhnya terus hilang juga? Tentu tidak. Itu kalau muksa tubuhnya hilang, raganya hilang. Ini muksa raganya ada, rohnya, sukmanya kan nggak ada. Itu juga muksa loh. Muksa yang seperti apa? Raganya jadi hilang. Ini tanda petik, maksudnya apa? Itu loh. Tapi banyak orang yang menerjemahkan bahwa muksa itu tidak mati. Ya tidak mati sukmanya, raganya mati. Tetap aja sebagai manusia itu pasti mati raganya. Sekian tahun ya, sekian tahun ya pastilah. Makhluk hidup secara hakikatnya makhluk hidup itu pasti mati gitu ya. Betul. Jadi intinya ketika di petilasan Kebukanigoro itu yang saya dapatkan adalah rasanya saya seperti diundang di satu tempat, di satu keluarga. Banyak orang di situ ketika itu. Ya, ketika itu. Dan saya tidak melihat pendopo itu tidak hanya rumah biasa, rumah sederhana. Rumah masa lalu yang sederhana, namun banyak orang. Kenapa? Terus rumahnya mewah atau enggak? Tidak, rumah masa lalu. Yang lesehan, bukan Jawa gitu ya. Rumah Jawa, namun bukan rumahnya Ki Demang atau Bupati. Ya, gitu ya. Karena beliau itu memilih menjadi pertapa. Jadi meninggalkan pikiran-pikiran keduniawian. Ya. Seperti itu. Matur nuwun Romo. Demikian sedulur semua. Apa yang kami perbincangkan mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan buat sedulur semua, dan kami akan semakin menelusuri lagi jejak-jejak leluhur yang ada, sehingga ya kita bisa belajar tentang siapa sebenarnya diri kita. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Salam budaya.